Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, selama saya menempuh studi di Al-Azhar, saya sering sekali mengoleksi majalah Al-Azhar. Ini bentuk majalahnya seperti ini. Ini terbit setiap bulan dan saya rajin mengoleksi cukup banyak. Saya kira cukup sayang kalau seandainya ide-ide yang tertuang dalam majalah ini dibiarkan begitu saja. Saya berencana untuk membagikan potongan-potongan penting dari majalah ini untuk Anda semuanya, tentu yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan ya. Kenapa ini penting? Karena majalah Al-Azhar ini adalah salah satu majalah bergengsi di Mesir yang penulisnya adalah ulama-ulama yang kompeten dalam bidangnya, para profesor, guru-guru besar, ulama-ulama ternama turut serta menyumbangkan tulisan dalam majalah ini. Saya ingin membacakan secara berkala ya, dari satu episode ke episode yang lain terkait kandungan majalah ini. Kali ini kita akan membacakan salah satu potongan yang sangat menarik dan sangat relevan dalam konteks kehidupan beragama kita. Dan ini juga sering sekali menjadi pertanyaan sebagian orang di luar sana. Kenapa sih kita itu harus mengikuti pendapat ulama? Kenapa kita itu harus membenarkan kesepakatan para ulama? Ulama kan bisa salah. Ulama itu kan manusia. Kenapa kita nggak ikuti Al-Quran saja, nggak ikuti Sunnah saja, dan lain-lain? Ada salah seorang ulama besar namanya Syekh Abdullah Dras. Syekh Abdullah Dras ini punya banyak karya. Di antara karyanya yang cukup terkenal adalah An-Naba Al-Azim. Itu salah satu karya terbaik yang membuktikan kemujizatan Al-Quran atau keilahian Al-Quran. Kemudian beliau juga menulis disertasi ketika di Sorbonne di Perancis, Dusturul Akhlaq. Itu salah satu karya disertasi yang mendapatkan penghargaan dari negeri setempat ya. Jadi ini ulama yang prestisius, yang karyanya sangat diterima luas oleh para Azhariyin atau lulusan Al-Azhar. Nah, dalam salah satu bagian buku Dusturul Akhlaq, Syekh Abdullah Dras itu menjelaskan tentang ijma. Oke, ijma itu maksudnya apa sih? Ijma itu maksudnya kesepakatan para mujtahid. Mujtahid ini artinya ulama dengan kualifikasi yang mumpuni dalam melahirkan ketetapan-ketetapan agama ya. Tidak sembarang orang bisa. Nah, para ulama mujtahid ini kalau sudah bersepakat menyangkut persoalan tertentu, nah kesepakatan mereka ini namanya ijma. Sekarang suka datang orang-orang yang meragukan keabsahan ijma itu. Buat apa kita ikuti pendapat ulama yang bisa salah? Kenapa ikuti Quran dan Sunnah saja? Yang perlu Anda catat ketika Anda mengikuti pendapat ulama, itu sesungguhnya Anda sedang mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui mereka. Jadi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu perlu perangkat yang sedemikian banyak. Tidak mudah, tidak segampang membaca terjemah. Ketika kita mengikuti pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ash'ari, Imam Maturidi, Imam Fulan, itu pada hakikatnya kita sedang mengikuti Al-Quran dan Sunnah melalui pembacaan yang jauh lebih terpercaya ketimbang kita yang otaknya pas-pasan, kemampuan bahasa Arabnya lemah, kemudian membaca terjemahan, menyimpulkan, dan berani menyalahkan mereka. Saya kira bentuk kearifan dalam beragama itu kita perlu menghormati pendapat para ahlinya. Nah, mengakui ijma sebagai salah satu sumber hukum Islam itu bagian dari bentuk penghormatan itu. Nah, yang menarik, Syekh Abdullah Dras dalam majalah ini menyebutkan, saya akan kutipkan potongan ini karena potongan ini cocok untuk menjelaskan pertanyaan yang tadi saya sebutkan di awal. Fa'ismatul ijma' allati hiya mawdu'una huna laysat fi haqiqatil amr mansuba ilal mufakkirin anfusihim. Jadi keterjagaan ijma' dari kesalahan, karena ijma' ini kan bisa jadi sumber hukum Islam. Nah, keterpercayaan atau keterjagaan ijma' dari kesalahan itu, kata Syekh Abdullah Dras, itu bukan kembali pada para pemikir atau ulama itu sendiri. Maksudnya kita itu melegalkan kesepakatan ulama bukan karena semata-mata itu diucapkan ulama. Jadi kesepakatan itu tidak dianggap sah hanya karena dia diucapkan oleh seorang ulama, bukan. Nah, ini yang perlu Anda koreksi ya, ketika kita ikuti ulama itu bukan karena ulamanya sebetulnya. Wala ilaha dan nasil khas, juga bukan karena merujuk pada teks tertentu. Auzat
atau teks yang disebutkan oleh ulama, maksudnya ulama mengatakan demikian, maka kita benarkan karena ini ulama yang bilang. Mimma yumkin an turfad sihatuhu, atau hal lain yang bisa ditolak kesahihannya. Au yukhtalaf ta'wiluhu wa tafsiruhu, walakinnaha, tetapi apa? Keterjagaan ijma dari kesalahan itu bersumber dari mana? Walakinnaha takmun fi dzalika ar-ruju' ila majmu'il wathaiq al-Qur'aniyah wan nabawiyah as-sahihah. Ijma itu kita jadikan sandaran hukum dan bisa kita pastikan kesahihannya bukan karena dia diucapkan oleh ulama, tapi karena dia merujuk pada sekumpulan argumen-argumen atau dalil-dalil yang merujuk pada Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Jadi ketika Anda mengikuti ulama, pendapat ulama yang mujtahid, itu Anda tidak sedang mengikuti agama baru. Anda sedang mengikuti Al-Quran dan sunnah melalui pemahaman orang yang lebih paham ketimbang kita, gitu loh. Makanya jangan ada logika milih mana, ijma atau Al-Quran. Ya, ijma kalau sudah benar-benar ijma disepakati oleh para ahlinya, udah pasti ada dalil Al-Qur'annya gitu loh. Jadi ulama itu ketika bersepakat, landasannya itu bukan hawa nafsu, bukan kepentingan pribadi, bahwa kemudian ada hal-hal yang diklaim sebagai ijma, ternyata tidak terbukti sebagai ijma, ya sudah kita buktikan itu tertolak ijmanya. Tapi jangan sampai itu jadikan alasan untuk menolak ijma secara keseluruhan. Ada memang klaim-klaim yang kadang diakui secara sepihak, ulama telah bersepakat, atau ini ijma ulama, ternyata ijma itu tidak terjadi. Dan ingat, manakala kita ingin menolak ijma, yang kita jadikan pijakan itu bukan pendapat orang-orang yang bukan ahli, tapi ijma ini kesepakatan orang-orang yang memang qualified di bidang agama gitu loh. Adapun nanti ada perselisihan dari ulama fulan, ternyata dia tidak tergolong sebagai mujtahid, yaitu tidak mencederai ijma itu sendiri, karena yang menjadi hujjah atau keabsahan ijma itu adalah kesepakatan para mujtahid, dan ketika mereka bersepakat, sudah pasti rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah, begitu ya. Wadirasatu hadirasah nadijah, dan mempelajari atau mengkaji Al-Quran dan Sunnah itu secara matang. Jadi ijma itu legalitasnya diambil bukan karena dia diucapkan oleh ulama, tapi karena dia itu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah dan mengkaji keduanya secara matang. Jadi itu hasil kajian yang matang. Kalau Anda datang kemudian menyodorkan pemahaman Anda itu hasil dari terjemahan, itu namanya tidak tahu diri dong. Harusnya kita itu sadar diri dengan kapasitas kita masing-masing. Wa binaan 'alaiha yu'assis mufakkiruna ma yusdiruna min ahkam. Dan atas dasar itulah kemudian para pemikir kita, para ulama kita menetapkan ketetapan-ketetapan agama. Walhasil, ijma itu landasannya bukan hanya kesepakatan banyak orang, bukan karena dia semata-mata dikenal ulama, tapi dia itu menjadi legal, menjadi sah, dijadikan sandaran hukum, karena dia pada hakikatnya bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Karena itu tidak relevan kita mententangkan antara kesimpulan ijma ulama dengan Al-Quran dan Sunnah. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.